Halo, apa kabar Jemaat Mahanaim? Bertemu lagi di Saat Teduh dengan GPDI Mahanaim. Saya percaya di dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita buka Saat Teduh kita kali ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu atas hidup kami, dan untuk segala hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang Engkau lakukan baik adanya, dan apa yang Engkau sediakan bagi kami, itu adalah yang terbaik. Terima kasih untuk kesempatan kali ini, kami mau dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan kita memiliki waktu-waktu di mana kita ada di dalam kondisi yang tertekan, di kondisi yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi apapun kondisinya, kita percaya bahwa seorang pengikut Kristus itu punya gaya atau punya sikap yang berbeda dengan dunia ini. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25 dikatakan di kisah itu tentang bagaimana di tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kita perlu mengerti di dalam konteks kisah ini bahwa Paulus dan Silas tidak ada di dalam kondisi yang baik. Mereka dituntut, penjarakan karena mereka memberitakan firman Tuhan, karena memberitakan Injil, memberitakan tentang Kristus. Dan ini bukan kondisi yang mudah bagi mereka. Kalau kita mengerti bagaimana kondisi penjara, jangankan zaman sekarang. Ya, zaman sekarang kita bisa lihat ada penjara-penjara yang begitu menyedihkan kondisinya. Apalagi ini adalah penjara di abad pertama. Dan mereka ditempatkan di tempat yang paling tengah dikatakan. Sehingga mereka tidak mungkin atau kecil kemungkinannya untuk bisa lolos. Di dalam kondisi yang tertekan seperti ini, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Kondisi berdoa dan memuji Tuhan ini kadang-kadang kemudian kita kaitkan dengan peristiwa ajaib yang terjadi sesudahnya. Saya percaya bahwa peristiwa itu benar adanya terjadi, dan saya percaya bahwa ada kuasa doa dan kuasa pujian. Jadi jangan salah mengerti mengenai hal ini. Tetapi saya ingin berkata bahwa bukan berarti kemudian kita bisa membuat sebuah formulasi atau sebuah rumus. Kalau kamu berdoa, ini segera terjadi. Kalau kamu memuji Tuhan, sama dengan ini yang akan terjadi sesudahnya. Kenapa? Karena pujian dan doa seharusnya itu adalah sebuah sikap. Sikap seorang percaya terhadap kondisinya. Apakah itu sedang ada di puncak atau kondisinya ketika ia sedang ada di bawah. Jadi doa dan pujian tidak bisa kemudian kita jadikan sebuah persamaan terhadap sebuah hal yang ajaib terjadi sesudahnya.
Saya percaya Tuhan menjawab doa, saya percaya Tuhan menerima setiap korban pujian yang dibawa oleh umatnya. Tetapi kita harus mengerti bahwa ini bukan seperti simsalabim atau abrakadabra. Ketika Anda memuji Tuhan, ini terjadi. Anda berdoa, itu terjadi. Tetapi ini seharusnya, doa dan pujian seharusnya menjadi sikap, menjadi sesuatu yang akan kita lakukan, atau cenderung kita akan lakukan ketika kita ada di dalam tekanan. Ketika Allah menyelamatkan kita itu karena iman, dan itu adalah pekerjaan ajaib Allah. Tetapi jangan kemudian situasi di sekitar kita mengubah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memiliki nilai-nilai tentang Allah, nilai-nilai yang ilahi. Di dalam Daniel 3 ayat 17-18 kita bisa melihat Sadrah, Mesakh, Abednego, atau yang sering kita dengar, mereka dihadapkan kepada pilihan untuk menyembah patung yang didirikan raja atau masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dia berkata bahwa kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Maksudnya apa? Kami akan tetap berdoa, kami akan tetap memuji Tuhan kepada Allah kami. Jadi itu jadi sikapnya, itu jadi nilainya. Situasi tidak mengubahnya, bahkan ketika Tuhan tidak menjawab itu pun, itu tidak mengubah nilai mereka, itu tidak mengubah iman kita. Nah, seringkali orang percaya berjalan berdasarkan apa yang bisa mereka lihat. Kalau doa tidak menghasilkan apa-apa, atau doa tidak menghasilkan sesuatu yang instan, puji-pujian tidak menghasilkan sesuatu yang instan, yang hati saya tiba-tiba merasa nyaman, kepala saya tiba-tiba menjadi ringan setelah memuji Tuhan. Saya percaya itu terjadi. Tetapi ada kemungkinan saat-saat di dalam hidupmu, di dalam hidup kita, ketika kita ada di dalam posisi yang lemah, ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, sepertinya tidak ada yang terjadi. Tetapi apakah kemudian kita harus berhenti berdoa, berhenti memuji Tuhan? Ini yang saya maksud, puji-pujian dan doa Paulus dan Silas itu bukan yang menghancurkan atau membuat gempa bumi di saat itu. Sikap mereka, apakah itu terjadi atau tidak, akan tetap berdoa dan memuji Tuhan. Jadi pujian dan doa kita itu tidak ditentukan outcome-nya. Kita berharap kepada Tuhan, apakah Tuhan akan menjawab doa kita, apakah Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib sesudah kita berdoa dan memuji Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Tetapi sikap kita, nilai kita ketika kita ada di dalam tekanan adalah tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Kita berdoa, kita memuji kepada Tuhan karena itu baik bagi jiwa kita, bukan karena itu akan menghasilkan sesuatu. Ini bukan jual beli. Saya berdoa sekian lama loh Tuhan, saya memuji sekian lama loh Tuhan, ya tolonglah kasih, ya tolonglah jawab. Ini tentang sikap, ini tentang nilai apa yang Anda miliki di dalam diri saudara. Coba Anda bandingkan dengan kisah Petrus misalnya. Ketika ia bisa tidur, bahkan ketika dijaga oleh tentara yang begitu ketat. Kenapa? Karena sikap hatinya, dia tahu dia berdoa kepada Tuhan, dia memuji Tuhan apapun yang terjadi, bahkan kalau besok dia harus mati karena dibunuh, dihukum oleh Herodes saat itu, maka dia tetap akan melakukan apa yang dia lakukan. Jangan kemudian doa dan pujian kita terhenti hanya karena kita tidak bisa melihat apa yang terjadi. Tapi biarlah kita memuji
menyembah Tuhan, berdoa, karena itu baik bagi jiwa kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berikan kepada setiap orang yang mendengar pesan ini hati untuk berdoa, hati untuk memuji Tuhan. Apapun kondisinya, kami percaya Tuhan, inilah sikap hati kami. Inilah nilai ilahi yang ada di dalam diri kami. Bukan tergantung oleh hasilnya, tetapi kami berdoa karena kami rindu untuk bersekutu denganmu. Kami memuji karena kami rindu menyenangkan hatimu Tuhan. Apapun yang terjadi sesudahnya, itu bukan urusan kami Tuhan. Kami melakukan bagian kami. Tuhan pasti lakukan bagiannya. Tuhan pasti lakukan bagian-Mu yang lebih besar, yang lebih ajaib dari yang bisa kami pikirkan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free.